pagi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami kembali untuk menikmati berkat kehidupan yang baru hari ini. Janganlah kiranya hari baru ini lewat begitu saja, menjadi hari yang sia-sia. Oleh sebab itu, kami membutuhkan makanan rohani untuk memberikan kekuatan bagi kami menjalani kehidupan yang terkadang banyak tantangan dan godaan. Kami akan membaca firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus membimbing kami sehingga kami mengerti pengajaran-Mu sebagai sumber kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Saya akan membacakannya untuk kita. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah bergaul karib dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang membangga-banggakan diri karena merasa sudah lama menjadi pengikut Kristus. Padahal menjadi Kristen selama bertahun-tahun tidak menjadi jaminan bahwa seseorang mempunyai kedewasaan rohani atau kehidupan yang sama seperti Kristus. Mengapa? Sebab ada tertulis di dalam Matius pasal 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sasaran hidup orang percaya adalah hidup serupa dengan Kristus. Tapi masih sering dijumpai orang Kristen yang dalam kehidupannya sehari-hari sama sekali tidak mencerminkan Kristus, sehingga menjadi batu sandungan bagi orang-orang sekitarnya. Ini sangat memprihatinkan. Hidup sama seperti Kristus. Hidup inilah yang Paulus terus usahakan dalam perjalanan kehidupannya. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 29 dikatakannya, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kristus juga menjadi contoh bagi kita ketika Dia sebagai anak manusia yang taat dan bergaul karib di dalam persekutuan dengan Bapanya. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 19. Dikatakan demikian, maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Kristus tidak pernah bekerja atas kehendaknya sendiri, melainkan apa yang Bapa kehendaki, itulah yang ia kerjakan. Maka ia berkata di Yohanes pasal 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai pengikut Kristus adalah wajib bagi kita untuk meneladani Kristus. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Berdoa harus menjadi sesuatu yang menjadi gaya hidup bagi kita. Jangan hanya mencari Tuhan ketika sedang dilanda masalah saja, dan jadilah pelaku firman-Nya. Hanya orang yang senantiasa karib dengan Tuhan yang hidupnya akan semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar tadi kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mengucapkan syukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Walau kami menyadari bahwa selama ini kami belum sungguh-sungguh meneladani Engkau, dan saat ini
Engkau mengingatkan kami untuk bergaul karib dengan Tuhan dan hidup bersekutu denganmu. Selama ini kami hanya terlalu sibuk dengan diri kami sendiri. Kami banyak menyia-nyiakan waktu kami untuk hal-hal yang tidak berguna, sehingga kami lupa untuk membangun hubungan karib denganmu, bersekutu denganmu melalui ibadah, pembacaan firman Tuhan, bahkan doa pribadi kami. Ampuni dan perbaharuilah kami senantiasa ya Bapa, agar hidup kami menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan di lingkungan di mana kami berada. Kami mau memuliakan Engkau di setiap tindakan kami. Menyadari akan kuasa-Mu, kami serahkan seluruh pergumulan yang saat ini sedang kami hadapi sebagai umat Tuhan, baik yang sedang dalam kesulitan ekonomi, masalah pekerjaan, pasangan hidup, keluarga, pendidikan, dan sakit penyakit. Berilah berkat dan kelegaan bagi kami. Dan kami juga membawa dalam doa para pemimpin gereja, seluruh hamba Tuhan. Berkatilah mereka, berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk mengabarkan kebenaran-Mu. Juga untuk para pemimpin negara kami, berkatilah dan tuntunlah mereka, agar mereka senantiasa berlaku bijak dan adil, sehingga sejahteralah masyarakat dan negara kami ini. Sertai kami Tuhan selama menjalankan aktivitas hari ini. Jadilah kehendak-Mu, ya Bapa Maha Tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.